الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحق سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رضي الله عنه إلى أن قال ثم اعلم أنه متى طلب السلطان العادل أن تحمل الزكاة إليه وجب ذلك، وبرئت ذمة المزكي بدفعها إليه، وكانت العهدة على السلطان في التفريق. وكذلك إذا طلبها السلطان الذي ليس بعادل، وذلك لخوف الفتنة وافتراق الكلمة. ثم إن فرقها الزكاة على الذين كتبها الله لهم وهم الموجودون من الأصناف الثمانية أثابه الله ثوابا عظيما، وأثاب أهل الزكاة كذلك. ثم alam, kemudian ketahuilah, annahu bahwasanya mata talabas sultanul adil, kapan saja talabah meminta, as-sultanu yaitu raja atau presiden, al-adilu tapi yang adil. Kalau ada sultan, kalau ada raja, ada presiden yang mana dia itu adil, dia meminta kepada rakyatnya agar zakat itu dikumpulkan kepada beliau, maka katanya apa? Antuhmalaz zakatu ilaihi, agar zakat itu diberikan kepada beliau, kepadanya. Tuhmal itu dibawa, diberikan, dikumpulkan kepadanya. Wajib dzalik, maka wajib hal itu dilaksanakan. Kapan? Kalau yang minta itu adalah sultan al-adil, ya. Kalau presidennya, rajanya adil. Kenapa wajib kita berikan zakat itu kepadanya? Karena dia adil. Kalau sudah adil, dia pasti jangka pikirannya, jangkauannya itu lebih luas daripada rakyatnya. Karena dia melihat kondisi sikon rakyatnya yang mungkin yang di pelosok-pelosok, yang di jauh di sana, yang nggak mungkin kita nggak tahu, ya. Dia tahu di mana letak rakyatnya yang paling pojok, paling ujung, ya. Nah, maka wajib hal itu kita berikan kepadanya agar disampaikan kepada mustahiknya. Kemudian wabari'at dhimmatul muzakki bidaf'iha ilaihi, ya. Jadi kalau kita sendiri yang ngasih nggak ada masalah, kita ngasih ini, kita muzaki sebagai muzaki, kita tahu ada tetangga kita, termasuk mustahik, kita kasih langsung kepadanya, nggak ada masalah, ya. Tapi ketika sultan meminta, mewajibkan untuk rakyatnya untuk mengumpulkan, maka ya wajib hal itu sebagai rakyat untuk dikumpulkan. Terus wabariat dimatul muzaki bidaf'iha ilaihi, dan bariat itu lepas tanggung jawab. Artinya dengan muzaki kita ini yang memberikan zakat, kita serahkan kepada presiden, kepada sultan, udah selesai kita, ya. Gugur kewajiban kita untuk ikhrajuz zakah, itu gugur, ya. Makanya bariat dimatul muzaki. Nah, Zimmah itu kewajiban bagi seorang muzaki itu telah terlepas. Dengan apa? Dengan bidaf'iha ilaihi, dengan menyerahkan zakat itu kepada
Nah, as-sultan. As-sultan di sini nggak harus langsung ke presidennya. Ya. Kan sultan itu dia punya anak bawah, punya menteri. Ya. Bisa lewat menterinya. Dan menteri itu punya anak buah. Ya, itu termasuk. Wa kanatil uhdatu ala sultan fit tafriqi. Nah, kalau sudah dikasihkan zakat ini kepada sultan, maka kewajiban bagi sultan, ya, ala sultan ini untuk menyerahkan, membagi-bagikan zakat. Jadi beban zakat bagi orang muzaki yang mengeluarkan zakat itu terlepas dengan kita serahkan kepada sultan. Mau itu sampai atau enggak itu urusan belakang. Ya. Pokoknya kita sebagai muzaki ketika kita sudah menyerahkan zakat ini kepada misalkan sultan atau naibnya, maka udah selesai. Kita udah nggak ada beban lagi. Kita sudah menyelesaikan kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Toh nanti sultannya dia itu menyelewengkan, itu urusan dia dengan Allah. Yang dosa dia, kita nggak dosa. Kita sudah menyelesaikan daripada tugas. Ya, mengeluarkan zakat. Wakadzalik di situ wakadzalika idza talabaha as-sultanu alladzi laysa bi'adil. Wakadzalika. Dan begitu juga kata beliau, kata-kata kadzalika ini ada khilaf di sini ya. Jadi begitu juga wakadzalika ya. Di mana-mana wakadzalik itu menjelaskan di situ ada khilaf. Ya. Idza talabaha as-sultanu alladzi laysa bi'adil. Begitu juga jikalau yang meminta daripada zakat itu adalah as-sultan alladzi laisa bi'adilin. Ya, sultan yang tidak adil. Ya. Kata beliau juga sama. Sultan yang tadi kan beliau menjelaskan sultan yang adil. Begitu juga kata beliau di sini selanjutnya wa kadzalik begitu juga. Kalau yang minta itu sultan yang tidak adil. Ini menunjukkan ada khilaf. Ada kalau berarti khilafnya bagaimana? Kalau yang sultan adil meminta kita kasih itu wajib. Tapi kalau yang nggak adil gimana? Kata beliau, khilaf di sini. Ada yang mengatakan wajib juga kita serahkan, ada yang bilang nggak perlu. Ya kalau nggak adil nggak usah, ngapain? Kita kasih aja langsung daripada diempat sama dia sendiri. Ya. Nah, makanya di sini wakadzalika di situ ada khilaf. Kenapa kata beliau ini? Kenapa yang sultan alladzi laisa bi'adil? Sultan nggak adil, dia minta zakat untuk dikumpulkan kepadanya, tetap sebagai rakyat menurut satu pendapat ini itu wajib kita berikan kepadanya meskipun dia zalim. Ya. Kenapa? Wadzalika li khaufil fitnah. Yang demikian itu karena khawatir terjadi huru-hara, takut terjadi fitnah. Ya. Waftiraqil kalimah, terpecah belahnya persatuan. Ya. Takutnya ada huru-hara atau ada apa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Thumma in farraqa az-zakata. Kemudian kalau dia membagi-bagikan zakat itu alal ladina kepada orang-orang yang katabahallahu lahum, yang sudah Allah tentukan ya, lahum bagi mereka, wahum al-mawjuduna minal asnaf ats-tsamaniyah, yang mana mereka itu ada di 8 asnaf ya, yang akan disebutkan nanti dalam Al-Qur'an. Atsabahullahu thawaban 'azimah. Ya, Allah akan memberikan kepada sultan ini pahala yang luar biasa. Ya, pahala yang banyak. Satu suap nasi kalau dia makan itu sudah luar biasa. Ya, pahalanya besar. Gimana kalau berapa suap? Itu satu orang itu berapa suap? Kalau yang dikasih itu ribuan jutaan, ya, berkat sultan ini semuanya nggak ada yang kelaparan. Berkat sultan ini semuanya sejahtera. Misalnya. Asabahullah thawaban azimah, dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya. Wa adzaba ahlaz zakati kadzalik. Begitu juga yang ahlaz zakah ya, dan juga Allah memberikan ahlaz zakah. Siapa ahlaz zakah? Yang mengeluarkan zakat. Itu juga dia dapat pahala yang besar. Dia lebih besar ya ini sultan yang al-adil.
Wa in farraqa ala ghairi man amara Allah bi tafriqiz zakati alaihim fi kitabihi, dan dan jika farraqaha, sultan ini membagi-bagikannya kepada orang yang bukan man amarallah, bukan terhadap orang yang Allah perintahkan untuk dibagi-bagikan zakat alaihim kepada mereka fi kitabi di dalam Al-Qur'an, ya, yaitu 8 asnaf itu. Wahum al-madhkuruna fi qouli ta'ala, mereka itu adalah yang tertulis tercantum di dalam firman Allah. Siapa saja? Innamas shadaqatu, qaulu ta'ala. Innamas shadaqatu lil fuqara. Yang sedekah, sesungguhnya sedekah itu diberikan kepada siapa? Al fuqara. Yang pertama, sedekah yang masuk di sini bukan sedekah sunnah, ya. Infak sedekah yang di dalam Al-Qur'an, ya, itu jangan sembarangan untuk mentafsirkan. Ya, kembali kepada tafsir para ulama. Yang dimaksud sedekah di sini adalah apa? Az-zakah. Lil fuqara, pada fuqara, kemudian para masakin, orang miskin, para amil wal amilin 'alaiha, para amil wal muallafati qulubuhum, ya, kemudian siapa? Muallafati qulubuhum, orang yang muallaf yang baru masuk Islam, wa firriqab, kemudian para budak, wal gharimin, orang yang punya hutang, wa fisabilillah, dan juga orang yang ikut perang di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan orang yang terputus jalan, kehabisan ongkos, tidak bisa. Ya, maksudnya. Itu 8. 8 asnaf. Faridatan minallah, kewajiban dari Allah, wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Ya, itu 8 asnaf, ya, yang harus diberikan bagi seorang qadhi atau seorang as-sultan. Tapi kalau sekarang nggak sampai 8. Sekarang udah kebanyakan 3, ya. 3. Fuqara, masakin, al-gharimin biasanya. Al-amilin biasanya juga dapat. Nah, amilnya ini amil-amil yang dari sultan amilnya, bukan amil yang mengangkat dirinya sendiri menjadi amil, nggak bisa. Ya. Amil yang di sini dimaksud adalah amil yang diangkat dari pihak pemerintah, ya, yang kerjanya memang untuk membagi-bagikan zakat kepada mustahiknya, ngambil zakat habis itu membagi-bagikan. Kalau sekarang kan nggak ngambil, sekarang orang pada nyetor, ya, pada nyetor, pada setor masing-masing, kesadaran masing-masing. Memang kalau zaman dulu iya mungkin ada ininya, ada apa namanya, ada tugasnya. Tugasnya itu yang nugasin bukan dia sendiri yang nugasin dirinya sendiri, habis itu dia cari-cari, nggak bisa. Ya. Yang nugasin adalah pemerintah, ya, pemerintah yang memberikan tugas, bukan dia sendiri yang nugasin dirinya sendiri, habis itu dia nyari sendiri, habis itu dia bagiin sendiri, ya nggak bisa begitu. Kemudian dia menganggap dirinya amil, nggak bisa. Amil harus di sini harus diangkat oleh as-sultan. Kalau begitu jadinya ambilnya amil apa? Amil ilegal. Nah. Faqad athima ithman 'aziman wa zalama zulman fahishan. Ya. Kalau dia tidak memberikan apa namanya zakat itu kepada para asnaf ini, misalkan dia kasih buat dirinya sendiri, buat keluarganya sendiri, ya, habis itu buat saudara-saudaranya, keluarganya sendiri, itu faqad athima itsman azima, sungguh dia mendapatkan dosa besar. Wa zalama zulman fahishan, dia telah melakukan kezaliman yang keji. Wa sara zaliman lil aghniya, dan dia pun pertama dia zalim dirinya sendiri, zalim kepada para aghniya, ya, yang zalim kepada orang aghniya, orang yang mengeluarkan zakat. Jadi artinya kan orang muzaki ketika dia memberikan zakat ini kepada amil atau kepada sultan,
dia berharap zakat ini sampai kepada mustahik. Ya. Ternyata kok nggak diberikan amanah itu kepada mustahik, ya berarti dosa dia. Dia zalim kepada siapa? Para agniya ini. Undang muzaki. Kenapa biwatihi zakawati fi ghairi mawadhi'iha? Dosanya kenapa? Karena dia letakkan zakat ini fi ghairi mawadhi'iha kepada ke tempat yang bukan tempatnya. Yang harusnya misalnya kepada fuqara, yang harusnya diberikan kepada masakin, dia kasihkan kepada orang yang para agniya. Ya, dikasihkan kepada orang yang mampu misalkan. Saudaranya sendiri. Ya. Karena keluarganya sendiri dikasih. Padahal nggak berhak. Punya mobil. Ya, rumahnya ada 2 misalkan. Kasih zakat ke dia. Ya. Karena dia itu adalah karyawannya misalkan. Karena dia itu adalah saudaranya misalkan. Karena untuk bayar hutangnya dia misalkan. Ya, itu dosa. Bukan pada tempatnya. Wa zaliman, pertama zalim kepada para muzaki dan juga zalim kepada mustahik. Wa zaliman lil fuqara. Ya, zalim kepada orang fakir. Biman ihi iyahum huquqahum. Karena dia menahan zakat itu untuk sampai kepada mereka. Dia menahan hak huquqahum. Hak-haknya para al-fuqara. Allati katabahallahu lahum, yang mana Allah telah catat, Allah telah tentukan lahum kepada mereka fi amwalil aghniya min ibadihi, yang ada di dalam harta para aghniya, orang kaya, min ibadihi dari hamba-hambanya. Nah. Wa inna ma faradallahu az-zakata litakuna tuhratan lil ghani, bukan ya, tuhratan lil ghani wa qiwaman lil faqiri wa balaghan lahu. Dan sesungguhnya Allah wajibkan zakat ini tujuannya untuk apa? Kan tujuannya untuk tuhrotan, agar mensucikan jiwanya para orang muzaki. Jiwa para hatinya, jiwanya, nafsunya para muzaki, para agniya, agar tersucikan, terbersihkan dengan adanya zakat ini. Ya. Kok nggak diberikan? Ya, ini namanya suatu kezaliman. Wa qiwaman lil faqir, dan Allah juga wajibkan zakat ini diberikan kepada mustahik, tujuannya untuk orang fakir ini tidak ada yang menderita, ya, agar mereka itu mandiri, agar mereka tidak kelaparan, ya. Faman amila fiha ala khilafi dzalik, maka barang siapa yang melakukan fiha, dalam hal itu ala khilafi dzalik, ya, kebalikannya itu, nggak dikasih ke orang fuqara, ya, ditahan buat dirinya sendiri, sama sultan disimpan sendiri, ya, nggak dibagi-bagikan, ya, buat dirinya sendiri, faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina, dia telah melakukan suatu buhtanan, kedustaan, wa itsman azima, dan dosa yang besar. Wa idza akhadha az-zakata as-sultanu adh-dhalimu wa wada'aha fi ghairi mawdi'iha. Wa idza akhadha az-zakata wa samahat nafsul muzakki bi tafriqi zakatin thaniyatin 'ala al-mustahiqin, kana dzalika ahwatu lahu afdal wa laysa dzalika biwajibin. Nah, jadi kalau seandainya kebetulan sultan di daerah itu dia itu orang zalim, ya, dan dia mewajibkan semua zakat itu dikumpulkan sama dia, nggak boleh ngeluarin sendiri, ya. Ente tahu, wah ini sultan ini gak bakalan nyampe ini kepada mustahiknya, ya. Yang ada diembat buat dirinya sendiri, buat keluarganya sendiri misalkan. Ente nggak mau ente ngasih zakat itu kepada sultan, ya. Tapi ente punya inisiatif sendiri, yaudah ini biarin buat sultan, ya. Saya ngasih lagi nanti, ya, misalkan ente inisiatif lagi, ente punya tetangga kok nggak kasih, kok nggak dapat, ente punya saudara yang di sana seharusnya dapat kok nggak dapat, padahal saya sudah ngasih zakat ke sultan itu, ya.
Ente punya inisiatif, ya udah deh, saya keluarin aja lagi, kasih lagi ke tetangga, kasih lagi ke saudara yang belum dapat itu nggak ada masalah, itu afdol, itu ahwat, ya, itu lebih hati-hati, lebih afdol itu. Tapi nggak wajib kayak gini tuh nggak wajib. Tapi kalau ente ada kesadaran inisiatif seperti itu bagus, afdol, lebih ahwat, lebih hati-hati. Makanya di sini beliau mengatakan wa idza akhadha zakata. Dan jika as-sultanu adh-dhalim, sultan zalim itu mengambil zakat wa wada'aha fi ghairi mawdi'iha, dan dia meletakkan zakat itu kepada yang bukan tempatnya, ngasih ke orang kaya, ngasih ke orang pejabat-pejabatnya. Wa samahat nafsul muzakki bi tafriqi zakatin tsaniyah. Kemudian seorang muzakki itu berinisiatif sendiri untuk membagikan zakat kedua kalinya alal musahiqina, kepada para musahiq, ya, yang belum dapat, karena dzalika ahwatu lahu, yang demikian itu lebih hati-hati, wa afdal, lebih afdal. Tapi apa? Walaysa dzalika biwajibin, itu tidak wajib, enggak wajib. Tapi dia dapat keutamaan, dapat pahala double, ya, pahalanya double, dua, seakan-akan dia mengeluarkan zakat dua kali. Nah itu kan nggak nyampe, meskipun nggak nyampe. Ya. Wa idza amkana al-muzakki an yamna'a zakatahu aw syai'an minha an akhdhi sultani adh-dhalimi laha jaza dhalik. Walakin bi syarti an la tatarattaba 'ala al-man'i fitnatun wala ma'siyatun lillah. Ka min kadhibin sharihin aw yaminin fajiratin aw nahwi dhalik. ويكون نيته في المنع تخليص السلطان من الإثم الذي يكون عليه في وضع الزكاة في غير موضعها وإعانة الفقراء على إقامة دينهم بإعطائهم ما فرض الله لهم عليه في ماله وبالله التوفيق. Nah, kemudian misalkan kalau seandainya seorang muzaki, dia ini bisa ngambil cara, gimana caranya biar zakat ini nggak nyampe ke sultan. Misalkan nanti ada cara, wah saya punya cara ini. Gimana saya punya zakat ini tidak saya berikan kepada sultan yang zalim. Kalau orang adil pasti Anda harus kasih wajib. Ini sultan zalim maksa untuk berikan zakat kepadanya. Tapi nanti ada cara, gimana caranya biar nggak nyampe ini. Tapi catatannya nyampe, misalkan gitu. Atau ada cara lah, gimana caranya. Nah, yang penting saya nggak ngasih zakat ini kepada sultan adh-dhalim. Ya. Gimana caranya? Bisa apa enggak? Kalau ente ada cara, yang penting tidak melakukan perbuatan dosa. Itu boleh. Ya. Yang penting ente enggak berbohong. Ya. Kadibin sorry. Ya. Atau yamin fajra. Ente melakukan sumpah palsu mengatakan demi Allah, saya sudah melakukan zakat padahal belum melakukan zakat. Itu enggak boleh kalau begitu. Ya. Sebisa mungkin ente gimana caranya cari cara gimana caranya biar ente bisa mengeluarkan zakat sendiri tanpa melalui sultan adh-dhalim. Itu boleh dengan catatan tidak melakukan dosa. Ya, itu. Boleh seperti itu. Kenapa? Karena niat ente membantu biar pertama niatkan agar si sultan adh-dhalim ini enggak terbebani dosanya dua kali lipat atau berlipat-lipat lagi. Dia sudah berbuat dosa, nanti zakat saya ke dia, nanti diselewengkan dia dosa lagi. Ya. Kemudian niat yang kedua, i'anatan lil fuqara. Ente bantu para fuqara. Kasihan kalau disampaikan ke sana, ya, nanti fuqara ini enggak dapat. Mungkin ente doang yang punya inisiatif ngasih lagi, ngeluarin lagi. Mungkin karena ente punya lebih, ya. Tapi kalau yang lain yang nggak punya lebih, ya, kan kasihan. Yang lain nggak kebagian, para fuqara yang lain. Itu boleh. Yang penting tidak melakukan kadibin sharih, ya. Kadib dosa yang perbuatan bohong yang sharih, ya. Kalau ente kalau nggak sharih berarti nggak apa-apa, ya. Kalau nggak sharih berarti nggak apa-apa. Ya. Yang nggak sharih kayak gimana ya? Ya pakai bahasa isyarat itu bisa, pakai bahasa kalau zaman sekarang itu bahasa
sindir, apa bahasa apa ya? Udah saya udah keluarin ya. Saya udah keluarin gitu. Padahal ente maksud ente bukan ngeluarin zakat, ngeluarin apa kayak ente tadi udah ngeluarin apa baju gitu, ngeluarin ya. Itu enggak sorry kalau ente ngomong saya sudah mengeluarkan zakat. Nah, itu sorry itu. Saya sudah serahkan zakat kepada Anda pemerintah itu kepada sultan itu sorry, padahal ente belum. Ya. Saya sudah melakukan zakat tahun ini kepada sultan, padahal ente belum. Itu kadib sorry itu. Tapi kalau ente cuma bilang, saya sudah keluarkan, saya sudah serahkan. Ya. Saya sudah keluarkan, ente ngeluarin apa aja kayak tadi. Iya, ngeluarin baju, kayak ngeluarin motor kayak dari garasi. Itu nggak ada masalah. Itu namanya talmih itu. Nggak sorry. Ya. Tujuannya, yang penting tujuannya untuk apa? Untuk menyelamatkan itu tadi disebutkan. Nah, makanya beliau mengatakan wa idza amkana al-muzakki an yamna'a zakatahu. Kalau memungkinkan seorang muzakki ya untuk mencegah zakatnya atau syai'an minha atau apapun itu, zakat apapun ya, dari an akhri sultanil zalim, dari sultan, akhri itu dari pengambilan daripada as-sultan al-zalim yang zalim ya laha kepada zakat jazat itu boleh ya kalau ente tahan ya jangan ente kasih akan tapi walakin bisyarti Allah tatarattab 'alal man'i fitnatun yang penting dengan syarat jangan sampai terjadi ya dengan sebab mana itu ente enggak ngeluarin itu enggak menyerahkan zakat kepada sultan itu terjadi fitnah ya itu syaratnya jangan sampai ketika ente enggak menyerahkan zakat ente masuk penjara keluarga ente akhirnya diteror nah itu jangan ente mendingan kasih ya. Nah kemudian syarat yang kedua wala maksiyah lillah nah, wala maksiyatun lillah jangan sampai terjadi maksiat apa itu maksiatnya min kadibin sorry tadi itu berbohong yang jelas yang talmih kalau yang tadi yang tadi contohin itu talmih ghairu shalih itu enggak ada masalah. Au yaminin fajra atau sumpah palsu. Sumpah palsu itu demi Allah saya sudah mengeluarkan saya sudah serahkan zakat ini kepada sultan padahal ente belum. Ente bawa nama Allah. Itu yamin fajra itu dosa lagi nih. Enggak usah, enggak perlu. Au nahwi dzalik atau contoh yang lain seperti itu. Wa yakunu niyatu tapi harus disertai dengan niat fil man'i di dalam ketika ente enggak mau mengeluarkan tidak menyerahkan zakat ini kepada sultan al-zalim itu niatnya takhlisus sultan minat itsmi ya menyelamatkan sultan dari dosa alladhi yakunu alihi yang dibebankan kepadanya fi wad'iz zakati fi ghairi mawdiha di dalam meletakkan zakat kepada bukan tempatnya itu pertama niat untuk menolong sultan kemudian yang kedua wa i'ana al-fuqara wa i'anatul fuqara membantu para fuqara ala iqamati dinihim agar iqamah dinihim agama mereka menjadi iqamah apa itu kuat ya agama mereka dengan bi'ta'ihim dengan memberikan zakat kepada mereka ma faradallahu lahum alaihi fi malihi yang mana zakat itu telah Allah wajibkan Allah tentukan kepada mereka ya kepada siapa para muzaki para agniya ma faradallahu lahum ma Allah wajibkan Allah tentukan kepada kepada musahikin alihi yaitu kepada para agniya para agni para muzaki fi malihi di dalam hartanya wabillahi at-taufiq dan hanya kepada Allah lah taufik itu wa amma sadaqatu tatawwu wal infaq fi wujuhil birri wal khairi ibtigha maradatillah wa thawabihi Allah taala a'lam bis-shawab Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wa ana ma waffaqna al khair wa inna alayhi sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta